Yang pertama, amal ibu yang tetap mengalir ke almarhumah ayah, emak adalah doa. Jadi selama sini jangan pernah lupa mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'jalil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Lapangkan kuburnya sebagaimana dia sayang dulu ke aku, membesarkan saya, ya Allah. Sayangilah dia dengan rahmatmu, selamatkan dari azabmu, ampun semua silap salahnya. Berapa kali dia tidak sholat gara-gara aku waktu masih kecil, ya Allah. Berapa kali dia tidak bisa berganti baju baru gara-gara menyekolahkan aku, ya Allah. Balaslah segala baikannya, berikan dia tempat yang layak, masukkan dalam surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Minta sama Allah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua yang sampai adalah sodakoh. Dalilnya saat berkata, Ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah sampai atau tidak? Tasaddaq. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sekarang kita tidak usah ngasih air minum, karena air minum disediakan pemerintah Saudi Arabia. Yang di luar tidak zam-zam, yang di dalam zam-zam. Saya setiap masuk masjid minum dulu. Ada tulisan ghairu mubarrad, tidak dingin, yang tidak es. Saya tak minum es, karena kalau minum es radang tenggorokan, hilang suara saya tausiah. Tapi saya tak nyalahkan yang minum es, silakan. Kenapa minum air zam-zam berdiri Pak Ustadz? Karena Nabi minumnya syariba zam-zam qa'iman, Nabi minum berdiri. Tapi dalam hadis Sahih Muslim, la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Apa ini Nabi Muhammad? Dia sendiri melarang minum berdiri, dia sendiri minum berdiri. Kok nggak konsisten Nabi ini? Kok lain di bibir, lain di hati? Katanya jangan minum berdiri, dia sendiri berdiri. Setelah diadakan penelitian oleh para pakar dokter, ternyata di dalam badan kita ini ada diciptakan Allah semacam saringan. Kalau kita berdiri, saringan itu telungkup, dia tidak menyaring air yang kita minum. Kalau kita duduk, saringannya telentang. Jadi kalau kita minum duduk, maka air yang kita minum tersaring, ringan buah pinggang kita. Kalau kita berdiri, maka air minumnya yang kita minum tidak tersaring. Loh, Nabi minum air zam-zam berdiri, berarti airnya tidak disaring. Nabi ingin menjelaskan air zam-zam tak perlu disaring, karena air zam-zam air paling bersih di dunia. Jamaah kita di Kuala Lumpur, datanglah pakar air dari Jepang menjual saringan air, lalu dipasang. Setelah disaring pakai air saringan itu, ditunjukkan hasil labor. Lihat, sih. Lalu jamaah ini masuk ke kamar, diambilnya air zam-zam. Bandingkan dengan ini, kalah air saringan dari Jepang. Sebetulnya semua perbuatan Nabi itu mengandung makna mukjizat, bahwa orang minum air zam-zam berdiri karena tak perlu disaring, air tersuci di dunia sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak kering, dan anak cucu kita meminumnya nanti ke tanah suci Makkah Madinah insyaallah. Lalu kalau sekarang sudah ada air, lalu kita sedekah apa? Sedekah apa yang bisa kita bantu? Saya tengok banyak jamaah memberi ke cleaning service atau saudara kita yang fakir, yang miskin, baik, tak salah. Lalu kemudian yang ketiga, apalagi yang sampai? Nabi membelah pelepah korma. Ini pelepah korma dibelah Nabi, ditusukkannya ke makam. Kata Imam Nawawi, maksud Nabi melepah korma karena pelepah korma ini bertasbih. Makhluk hidup ini bertasbih. Jadi kalau ditancapkan ke kuburan, tasbihnya sampai. Maka kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbih orang beriman. Maka ibu bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tasbih, tahmid, takbir, tahlil saya tadi 100 kepada almarhum almarhumah, sampai. Yang keempat, apalagi? Yang pertama doa, yang kedua sedekah, yang ketiga zikir, yang keempat baca Quran. Nanti kalau saya meninggal, tolong bacakan Al-Quran pada pangkal Al-Baqarah kepala, ujung Al-Baqarah kaki. Kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Begitu juga kalau kita mampu membaca surah likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin. Saya bacakan surah Yasin, saya bacakan Al-Kahfi malam Jumat, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah almarhum, maka itu sampai. Tiap hari duduk waktu kosong baca Yasin. Kalau dihatamkannya menurut Imam Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau dihatamkannya sekhatam Quran, hafal Quran, satu hari dia murajaah 5 juz, 6 hari 5 10, lalu kemudian khatam dia 30 juz.
dihadiahkannya pahalanya. Bagus. Ini yang keempat. Yang kelima, yang sampai kepada orang meninggal dunia, sholat sunat. Jadi dia sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, diniatkannya sholat sunatnya itu sampai kepada almarhum almarhumah, maka sampai. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kita sampai. Lalu kemudian nanti umrah yang pertama ini nanti besok berniatnya di Bir Ali untuk diri sendiri. Nanti sampai di Makkah hari kedua umrah lagi dari Ji'ranah, bawa kain ihram sampai di Ji'ranah, pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Labbaika Allahumma umrah. Niatnya cuma 3. Labbaika Allahumma umrah an dari fulan bin fulan. Habis itu umrah lagi dari Tan'im. Habis itu umrah lagi dari Hudaybiyah. Nah, maka umrah sunat ini dihadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka insya Allah sampai. Itulah bukti bakti kita kepada mereka. Andai kita gendong mereka dari kampung kita, kita bawa dia ke Makkah, kita tawafkan 7 kali, kita bawa dia ke Safa, Sa'i, Marwah, habis itu kita bawa ke Padang Arafah, kita gendong melontar jumrah, tidak dapat menebus sakit teriakannya sekali waktu melahirkan kita. Jangan pernah merasa sudah membalas orang tua, tidak pernah. Tidak pernah. Kita masukkan dia ke perut kita lahirkan dia, kita bawa dia, belum mendapat membalas. Karena kasih sayang tak bisa diukur. Semua yang saya lakukan saya hadiahkan untuk almarhumah ibu ayah saya. Mudah-mudahan yang masih hidup orang tuanya panjang umur, sehat. Yang sudah meninggal dunia, lakukanlah itu untuk menyenangkan hati mereka. Yang kita lakukan sekarang ini, almarhum mak saya, almarhum ayah saya melihat perbuatan saya sekarang. Wa qul i'malu, beramallah kamu fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, orang tua yang sudah meninggal melihat perbuatan anak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Gurunda. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali dari jamaahnya Ustadz Hasbi, Insyaallah. Makassar. Saya dari Biak Numfor, Papua. Izin bertanya Ustadz, suatu ketika karena saya sering memandikan jenazah di Biak, Papua, itu ada kebakaran. Kebetulan yang meninggal dunia adalah perempuan. Ini saya lagi live juga di Biak, alhamdulillah. Nah, yang meninggal dunia ini perempuan, beliau hangus. Sesampainya saya di rumah sakit, katanya sudah dimandikan, tapi bagaimana memandikan? Sedangkan posisi hangus. Ketika dipegang jemarinya patah, dan seterusnya. Apakah jenazah yang mati terbakar seperti ini hangus, apakah wajib untuk dimandikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah yang penyakit menular, maka dia ditayamumkan karena dikhawatir penularan melalui air. Jenazah yang mati tenggelam, gembung, tak bisa disentuh, tak bisa juga dikasih debu, maka disiram saja. Jenazah yang kebakaran menjadi arang, kalau disentuh patah, maka dia hanya disiram, menyampaikan air saja untuk menyampaikan syarat isolul ma, menyampaikan air ilal a'dha, kepada anggota tubuh dengan niat orang yang memandikan. Setelah itu maka dikapankan seperti biasa, diserahkan pada Allah, dan dia sudah mati syahid. Orang yang meninggal mabutun, sakit perut, syahid. Orang yang tertimpa, syahid. Orang yang gharik, tenggelam, syahid. Orang yang kebakaran, syahid. Dengan niat, kalau dia niatnya dia baik. Dan kalau ada orang ngomong, mana mungkin dia syahid, dia buat maksiat, kita tak tahu, boleh jadi dia husnul khatimah. Karena malaikat maut tertulis di keningnya la ilaha illallah. Maka semua orang yang sebelum mati, andai dia peminum khamar, andai dia pemabuk, pezina, mungkin saja sebelum mati itu dia melihat, lalu kemudian dia ucap la ilaha illallah dan matinya husnul khatimah. Kita yang ngata-ngatai belum tentu husnul khatimah. Jadi kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum. Orang yang baik-baik itu sebutkan yang baik-baiknya saja. Kalau kita sebut yang baiknya, kita dapat pahala. Kalau kita sebut yang tak baiknya, andai benar ribah, andai tak benar fitnah. Dua-dua kita dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ustadz tetap istiqomah. Berarti kalimat wajibnya tetap Ustadz ya, tapi cuma
siramkan saja. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkapankan, yang ketiga menguburkan, yang keempat ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Fardu kifayah tidak gugur selama jasadnya masih ada. Fardu kifayah. Ustadz melaksanakan, maka umat Islam yang ada di Papua tidak berdosa. Andai tidak Ustadz laksanakan, maka seluruh umat Islam, maka disebut dia dengan fardu kifayah, tidak gugur karena ada, kecuali tak ada. Di jasadnya dimakan 1000 ikan piranha, hilang, maka gugur karena tak ada yang mau dimandikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, nama saya Maggie Irawan, saya perwakilan dari Cahaya Hati Travel. Masya Allah. Saya baru saja 5 bulan menikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sekarang nih lagi honeymoon ceritanya. So sweet. Jadi Tuan Guru, pertanyaannya bagaimana istiqomah biar mesra sampai tua gitu. Karena kemarin makan bakso suap-suapan sama istri. Terus ada bapak-bapak sama ibu-ibu, Bu suapin juga lah, tidaklah kami udah tua. Apa tipsnya biar kita istiqomah sampai tua, kita bisa selalu mesra Tuan Guru. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya istiqomah mesra sampai mati. Yang pertama, pasangan itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dikasih raja pena. 3 orang dikasih pena. Kata orang yang pertama, aduh, masa raja cuma ngasih pena? Kalau tahu kasih pena nggak datang aku tadi. Kata yang kedua, syukurlah dapat pena daripada nggak dapat apa-apa. Bisa aku pakai menulis. Kata orang yang ketiga, yang kulihat bukan penanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Jadi kalau kita lihat yang memberikan itu adalah Allah, maka itu akan membangkitkan rasa sayang kita, karena itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak Ustadz, yang di rumah saya ini kiriman juga macam malaikat maut. Kiriman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kiriman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memandang nikmat itu bukan pada nikmatnya, tapi pada siapa yang memberikannya. Tidak ada yang lebih besar, lebih mulia, lebih terpuji dari Allah. Kenapa itu yang dikirimkannya ke saya Pak Ustadz? Karena itulah yang bisa menyeimbangi iman Bapak. Iman Bapak setengah, 50%. Iman Ibu juga setengah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang kedua, beda cara berpikir laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu berpikir apa yang saya berikan. Perempuan itu berpikir apa yang kau ucapkan. Jadi apapun yang Bapak beri, kalau Bapak diam, dia macam tak ada barang. Tapi kalau Bapak ucapkan, nah itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang disampaikan Nabi. Makanya Nabi memilih kata. Dipilihnya kata yang paling tepat untuk memanggil Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Karena perempuan selalu mengingat kata. Apa yang Bapak ucapkan, itu yang diingatnya sampai mati. Nah, maka balik dari sini Bapak panggillah dia ya Humaira. Humaira artinya orang yang kena panas kulitnya putih kemerahan. Nanti balik dari sini panggillah ya Humaira, mana makan siang abang? Tapi dia tak putih Pak Ustaz, nggak apa-apa. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil, kata Nabi. Sekecil-kecil perbuatan baik, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang dengan kata-kata itu sudah luar biasa. Ya Humaira. Yang terlalu jujur, panggil pula istri ya Hajar Aswad. Yang ketiga, anggap ini hari terakhir Bapak. Ini hari terakhir aku hidup, maka aku bercakap mesti lembut, maka aku mesti baik, supaya yang kutinggalkan adalah kenangan baik. Kenapa laki-laki tidak memberikan yang terbaik? Karena dia anggap masih lama lagi, panjang umur. Begitu juga dengan perempuan.
Ibu anggap ini hari yang terakhir. Bang, nampaknya ini hari terakhir abang nih. Salah itu. Bukan hari terakhir dia, hari terakhir kita. Jangan dibalik ceramah ini. Dibalik ke rumah kata Ustadz, bang ini hari terakhir abang, jadi semua kasihlah kemari. STNK, BPKB itu baru semua. Bukan gitu maksudnya kita ya. Jadi saya merasa inilah hari terakhir saya. Pertama, ini kiriman Allah, ini hadiah terbaik dari Allah. Yang kedua, pilihan kata. Yang ketiga adalah bahwa kita meyakini ini hari yang terakhir. Yang keempat, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istri. Kemarin Bapak masuk ke Raudhah. Masuk ke Raudhah. Masuk ke Raudhah, tiang yang pertama sebelah kiri, yang dinding kamar Nabi itu ada tulisan Ustuanatus Sarir. Sarir tempat tidur. Dibentanglah tempat tidur di bawah tiang itu. Tempat tidur Nabi itu pelepah kurma yang dianyam. Pelepah kurma disusun, dianyam pakai daunnya di atas lembut. Tidurlah Nabi di situ. Waktu Nabi mau bangun berbekas di pundaknya. Datang Umar bin Khattab, kami ganti dengan kasur ya Rasulullah, tak layak aku pakai itu, kata Nabi. Nabi bersandar di situ. Jadi dinding kamar itu sekaligus dinding masjid. Dinding kamar itu dinding masjid. Nabi mengulurkan kepalanya supaya disisir oleh Aisyah. Kenapa Nabi tak keluar dari Masjid Nabawi? Karena kalau Nabi keluar dari Masjid Nabawi ke kamar, batal i'tikafnya. Salah satu yang membatal i'tikaf adalah keluar masjid. Oh, kalau begitu kan Nabi bisa di dalam. Dia panggil, ya Humairah, wahai Humairah, kasih aku sisir. Kan bisa, diambil sisir. Kenapa Nabi mesti menjulurkan kepalanya? Nabi ingin kepalanya disisir Aisyah. Jadi balik dari sini, Bapak kasihlah sisir. Dia disisir ibu tuh. Lengkap sama hair dryernya sekalian. Jadi Nabi SAW tuh kata-katanya, perbuatannya, pujiannya luar biasa. Hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, yang sepele-sepele menurut laki-laki, itu sesuatu yang besar luar biasa bagi perempuan. Betul ibu-ibu? Betul kata mereka, Pak. Kita doakan pengantin baru, pengantin yang lama, mudah-mudahan diberikan Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian cahaya hati. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru kita Ustaz Abdul Somad diberikan panjang umur dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurlinda dari perwakilan PT Taibah Samarinda. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, bagaimana kalau saat kita kerja di rumah sakit, saat azan zuhur berkumandang, sementara pasien masih antri, masih banyak, apakah pelayanan kita stop sementara, kita sholat, atau lanjut melayani sampai antrian selesai? Bagaimana istiqomah menjaga kesolehan? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana saran dari Pak Ustaz agar anak-anak kami, keponakan kami bisa menjadi hafizah Al-Quran dan pintar ceramah seperti Ustaz Abdul Somad? Mohon nasihatnya, saran-sarannya, dan juga doanya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jenis pekerjaan itu yang dilihat bukan waktunya, tapi selesainya. Misalnya arsitek menggambar kondominium, menggambar rumah. Itu dia tidak dilihat berapa lama waktunya, tapi yang penting cepat selesai. Orang seperti ini tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah, habis itu dia lanjutkan kerjanya. Tapi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pelayan masyarakat, dia mesti standby di depan. Kalau tidak ada orang mengurus, maka dia zolim, makan gaji buta. Maka orang begini, dia sip-sipan supaya jangan sampai tidak sholat berjamaah sama sekali, ganti-gantian. Kalau jenis pekerjaan di rumah sakit itu termasuk jenis kelompok yang kedua, ibu bapak melayani orang banyak, maka saat azan berkumandang, mudah-mudah syukur-syukur
rumah sakitnya itu rumah sakit Islami. Tapi andai Islami tetap sholat berjamaah, yang namanya pasien sakit kan nggak melihat waktu sholat. Mana ada orang melahirkan bisa ditunda sholat? ICU, emergensi. Maka dia, itulah mengapa dalam Islam ad-dinu yusrun, agama itu dibuat mudah Allah Ta'ala. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Waktu awal untuk orang yang tak ada darurat sama sekali. Ada orang yang darurat, waktu tengah. Darurat tinggi, waktu ujung. Jadi kalau memang pelayan masyarakat mesti standby di rumah sakit, pas waktu masuk, di situ pula lah dia mesti mengurus orang sakit, dia urus nih dulu. Karena kalau tidak diurus, mati ini orang. Bagaimana dengan dokter? Yang masuk pukul 11, selesai operasi jam 5. Waktu masuk belum azan zuhur, keluar jam 5 sudah habis waktu zuhur, maka dia jamak takhir, tidak pakai qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Dalilnya Abdullah bin Abbas pernah mengqasar, menjamak, tidak pakai qasar. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, Rasul menjamak tidak pakai qasar, darurat tingkat tinggi. Tapi saya tidak mau gara-gara ini lalu kita memudah-mudahkan. Ini kadang banyak orang mudah, macet sedikit jamak. Mempelai nikah gara-gara takut makeup rusak jamak. Ini tak betul. Saya termasuk kalau masalah hukum, idza rawainahu fil ahkami syaddatnaha. Idza rawaina fil ahkami syaddatnaha. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat, kuat. Saya termasuk yang ketat dalam masalah hukum. Tapi dalam masalah darurat tingkat tinggi, maka awal waktu, tengah waktu, ujung waktu, dan bisa dijamak. Ini tentang masalah pekerjaan. Tentang masalah anak menjadi penghafal Quran, masukkanlah anak ke pondok tahfiz Quran. Masukkan anak ke tahfiz Quran. Nanti tanya sama Umi, Umi Ustazah Fatimah, macam mana Umi memasukkan anaknya dulu bisa tahan berpisah sama anak? Bagaimana cara mendoakan anak bisa hafal Quran? Tidak boleh ada handphone, tidak boleh nonton TV, tidak boleh dibawa acara nikah. Sampai akhirnya kawan tetangganya pun tak tahu. Waktu kami nikah baru tetangga tahu, loh mas punya anak gadis ya? Tak tahu, tak boleh pakai handphone. Setelah nikah baru boleh megang handphone. Itu pun saya yang belikan handphone. Tak boleh kasih handphone. Sudah pakai handphone tak boleh update status, tak boleh posting foto macam-macam. Nah, jadi semuanya di samping itu doa lah, didoakan tiap malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah ceramah, tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain cara orang berdakwah. Apakah Bapak Ibu dokter tidak berdakwah? Mereka berdakwah. Dokter-dokter itu berdakwah, tapi tidak dengan ceramah. Ustaz Somad berdakwah 1 jam berapi-api, pakai ayat, pakai hadis, ingat mati. Orang belum tentu takut. Tapi Bu dokter nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis. Pas ditanya sama pasien, gimana saya ini dok? Kalau tengok gayanya nggak sampai hari Jumat selesai. Kira-kira orang pasien itu lebih percaya saya apa sama dokter? Lebih percaya sama dokter. Ibu sangat punya kesempatan, bapak-bapak dokter. Maka saya senang sekali kolaborasi dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Kolaborasi dengan bapak-bapak dokter dari Puskesmas Indragiri Hulu, kami masuk ke suku terasing. Kolaborasi dengan Pak Dokter Wa'atan, kolaborasi khitan masal. 1 bulan jatah 99 orang. Daftarkan anak dan suami Anda segera. Sunatron gratis, jangan khawatir. Sunat pagi sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana, tidak sakit. Sami pakai sunatron hari ke-8. Nah, jadi sunatron ini sunatron pula. Berdakwah ini bukan cuma ceramah. Dulu Ustadz, cita-cita mak saya dia ingin, aku mau kau hafal Quran, jadi imam dan guru tahfiz. Nah, itu cita-cita dia dulu. Tak pernah dia bercita-cita saya jadi penceramah. Maka dia mau saya ngapal Quran, jadi imam dan guru tahfiz. Saya tanya, kenapa gitu mak? Supaya kau tak banyak bercakap. Orang banyak cakap banyak salahnya. Betul juga. Sekarang baru saya pikir, andai saya imam, hafal Quran, guru tahfiz, pasti saya bisa masuk Singapura.
Pasti saya bisa ceramah ke Amerika kan, ke Jepang. Sekarang tak bisa, payah. Masuk Timur Leste aja diusir, payah. Ini betul juga. Tapi semua ada hikmahnya insya Allah. Jadi kalau anak bapak ibu punya bakat ngomong, public speaking, pakai untuk menyampaikan agama Allah. Anak saya ini Pak Ustadz, tidak kori, tidak dokter, tapi dia anggota dewan. Berjuang di parlemen. Berjuang di parlemen. Semua kita ini adalah berdakwah dengan caranya masing-masing. Saya ini Pak Ustadz, tidak dokter, tidak anggota dewan, tidak bupati, tidak wali kota. Tuh Pak Wakil Wali Kota, saya bisikkan ke dia, Pak Wakil Wali Kota, kirimkan anak-anak ini ke Mesir, tanggung beasiswanya melalui APBN, nanti pulang bangunkan Islamic Center. Siap Pak Ustadz, dikirim anak-anak ke Mesir. Nanti setelah pulang, angkat dia jadi PNS, bangunkan Islamic Center. Siap Pak Ustaz. Dengan kekuasaan, tanpa ceramah. Bahwa tausiah itu adalah dakwah, sebagian dari dakwah. Banyak orang yang tidak ceramah tapi berdakwah. Ceramah, dakwah. Jadi dokter, dakwah. Jadi polisi, jadi tentara, dakwah. Jadi anggota dewan, dakwah. Kami Pak Ustaz yang ibu-ibu rumah tangga ini, ibu juga sedang berdakwah. Saya ketemu dengan bapak-bapak tidak sholat, tidak puasa, maksiat, nakal. Tapi kemudian setelah itu saya datang, diundangnya ke rumah, dia cerita, saya ini Pak Ustadz bukan orang baik. Terus gimana sebab bapak berhenti buat dosa? Saya sudah menduga nih, ini pasti karena dengar ceramah saya nih. Gara-gara istri saya Pak Ustadz. Apa kata istri bapak? Hanya 5 kata yang keluar dari mulutnya Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Kata-kata itu masuk ke kepala saya jam 2 malam, saya termenung. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu boleh bawa pulang. Nanti kalau abang mati gimana? Rupanya kalimat yang dari hati masuk ke hati. Kalimat dari mulut cuman sampai di mulut. MLM, multi level marketing. Ucapan ibu dari lubuk hati paling dalam sampai ke hati anak ibu, sampai ke hati suami ibu, mereka menjadi baik. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negeri. Kalau mau Indonesia menjadi negeri yang baik, Malaysia, Brunei Darussalam menjadi negeri yang baik, maka perempuannya mesti baik. Satu ibu yang baik, suaminya jadi baik, anaknya baik. Pak dokter baik, pasiennya jadi baik. Polisi baik, semua yang orang kena tilang jadi baik. Prit, kena tilang. Pakai helm, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Anak-anak muda yang pakai motor dipotong knalpotnya itu, tangkap dia. Letakkan telinganya ke ujung knalpot. Habis itu suruh dia, kamu mesti buat laporan sholat berjamaah sebulan jangan tinggal. Bisa dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Bermanfaat, berguna insya Allah. Jadi setelah ini kita pulang semangat setelah umroh ini berdakwah dengan job masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahim, perwakilan dari Asyami Travel. Izin bertanya Ustaz, pertanyaannya, sahabat kerja saya, teman kerja saya itu seorang mualaf perempuan. Beliau menikah dengan pasangannya dan mengikuti dengan suaminya. Namun setelah mengikuti suaminya, beliau tinggal di lingkungan mertuanya. Tapi setelah tinggal di situ, beliau tidak boleh ketemu dengan keluarganya karena keluarganya itu belum masuk Islam, masih non Muslim, dan dilarang untuk makan dari makanan yang dari orang tuanya dan bekas dari peralatan makannya, berarti itu dari piringnya dan yang lainnya, dengan alasan itu mungkin terkena makanan yang masih mughalladhah gitu Ustaz. Ya. Izin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang anak masuk Islam, apakah putus silaturahimnya dengan ayah ibunya yang tak Islam? Wah, itu hebatnya jamaah kita nih. Belum dijawab udah bisa menjawab. Pas giliran dalilnya baru dia serahkan ke Ustaz. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma ini masuk Islam, emaknya tidak Islam. Asma pindah ke kota Madinah, ibunya di Makkah. Rupanya kerinduan seorang ibu yang tak Islam tidak bisa hilang walaupun beda agama.
Datanglah ibunya ke kota Madinah. Dia takut bertemu. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya datang sekarang dari Makkah ke Madinah, 8 hari dia naik onta. Dia ingin kali ketemu dengan saya ya Rasulullah. Apa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan ibu. Inilah dalil dari jawaban jamaah tadi yang bilang boleh. Lalu kemudian Asma nanya lagi, apa utiha? Boleh saya beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Saudara-saudara saya yang menikah dengan orang tak Islam, setelah masuk Islam, buatlah mertuamu itu bukan kehilangan, tapi malah mendapatkan anak yang baru, yaitu kamu menantu yang baik. Dulu saya menduga kalau anak saya masuk Islam dia akan hilang Pak Ustadz. Rupanya sekarang anak saya jadi 2, malah mantu saya itu lebih sayang pula kepada saya dari anak saya lagi. Itu yang kita inginkan. Maka itu yang membuat dia nanti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tentu dengan cara yang santun. Adapun tentang masalah bekas makanan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana tempat air minum kamu, fa'ahriquhu, maka tumpahkan semua airnya, lalu disiram, disamak, dicuci dengan 7 air. Salah satu airnya dicampur dengan air tanah. Ambil tanah liat, masukkan ke dalam botol, goncang, sudah bercampur dengan air tanah, siramkan sekali, lalu 6 kali dengan air suci, air mutlak, air suci mensucikan. Barulah bisa dipakai. Maka bekas pisau, bekas mangkuk, bekas piring tidak bisa. Jelaskan itu supaya nanti waktu kita datang, dia kasih piring plastik yang baru. Dia kasih, saya bertetangga lama dengan tak Islam. Lama saya bertetangga dengan tak Islam. Dan dia selalu kirim makanan. Tapi yang dikirimnya itu minuman kaleng, roti, roti kaleng, roti. Tahu dia, pokoknya dia tahu. Tahu cara, sampai hari ini masih kontak-kontak. Ada rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu saya buatkan video endorse-nya. Kepada jamaah dimanapun berada, mari kita support rumah tahfiz. Itu yang ngirim pesannya pertama, tetangga saya yang tak Islam. Ustaz Samad katanya, iya, ini ada rumah tahfiz nih, kasihan sekali saya nengoknya. Dia pula yang kasihan nengok rumah tahfiz. Bisa tak buatkan video endorse? Saya buatkan video endorse. Sekarang nih saya nanti ada jadwal bulan depan di Bukit Kerikil. Bukit Kerikil tuh dapat jadwal, itu dari tetangga saya yang tak Islam tadi. Tetangga saya tak Islam itu ditelepon sama orang Bukit Kerikil. Sebetulnya saya tak mau ngasih Bukit Kerikil itu, tapi karena dia minta. Nggak enak juga tak dikasih, dia pun nggak minta. Jadi hubungan dengan orang tak Islam itu bukan berarti putus, tapi tetap kita jaga. Jangan pula gara-gara Ustaz. Makanya ceramah saya itu dengar utuh. Ada batasan-batasannya yang tak boleh. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh saya datang? Datang. Biasanya kalau di Sumatera Utara atau di Sulawesi atau di tempat di Papua yang sudah berbiasa bertetangga, itu memang dibuatkan ini makanan Islam, cateringnya orang Islam, piringnya piring. Nanti kalau ada yang salah satu nyasar ke mari, panggil dia. Itu bukan tempat kita sini. Aku kuahnya aja sedikit gitu, tak bisa. Tak bisa di tempat kita. Waktu naik ke atas itu doalah sesuai untuk umum saja, doa nasional. Semoga langgeng ya gitu. Yang pula barakallahu lakum, itu untuk kita itu. Jadi sesuai. Kita insya Allah di Indonesia itu bahkan ada di beberapa tempat memang sudah diajarkan untuk hidup bertoleransi, itu luar biasa. Insya Allah. Jadi jangan sampai diputuskan silaturahimnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 hal Ustaz yang mau kita tanya. Pertama, saya kemarin update status di Facebook Ustaz. Ada yang komentar, Edwin, kalau seandainya bisa lihat dulu orang sekeliling sebelum pergi umroh dan segala macam. Memang jadi pikiran bagi saya Ustaz, karena ketika pulang dari tempat ini rasa-rasanya kepercayaan diri ini meningkat gitu Ustaz. Rasa kita tuh lebih merasa
hidup tenang gitu. Itu yang pertama Ustaz, bagaimana nih hal-hal yang sifatnya kalau kita ada keinginan berulang-ulang ke sini Ustaz, ke Mekah dan Madinah ini. Yang kedua, kemarin saya sempat bertanya sama Ustadz di bandara. Di dalam pemikiran kita kan kita selalu ingin mendapat hal yang baik dari Allah, terutama pahala Ustadz. Apakah hal yang seperti itu, ada perhitungan-perhitungan itu salah atau tidak Ustadz? Atau bagaimana menempatkan perasaan itu Ustadz di kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, beliau Senator Riau, anggota DPD RI dari Riau. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Yang pertama, kalau kita pulang dari umroh ini iman nih rasanya full, penuh, tapi nanti udah agak-agak lama jadi lowbat, jadi mati. Boleh nggak kami ngecasnya terus kemari Ustadz, setahun sekali? Nabi SAW umrah tahun ke-6. Setelah 6 tahun pindah dari Makkah ke Madinah, nggak pernah pulang ke Makkah. Tahun ke-6, sahabat mimpi, ya Rasulullah, kami mimpi, dalam mimpi itu kami lihat, kami tawaf, kami sa'i, kami gundul rambut, ada yang potong pendek, ada yang gundul semua. Kata Nabi, itu berarti kita pergi umroh. Mari kita pergi umroh. Tahun ke-6 umroh, tahun ke-7 umroh, tahun ke-8 umroh, tahun ke-10 umroh, yang sekaligus terakhir dengan haji wada. Itulah dalil umroh setahun sekali. Bagaimana dengan orang yang selalu pergi umroh? Mana dalilnya? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya menjadi penebus dosa. Tidak ada disebutkan berumrohlah sekali, habis itu jangan umroh lagi. Tapi jangan gara-gara kita umroh lalu ada tetangga yang tak makan. La yabitu syaba'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Jangan sampai kamu tidur lelap, tetanggamu tak makan. Saya tetap berangkat umroh, tapi saya tetap menyantuni anak yatim, fakir miskin. Ada skala prioritas. Jadi duit kita itu, ini untuk fakir, ini untuk miskin, bayar zakat ke Basnas, dan ada pos-posnya. Ini saya nabung sekian, nanti akan pergi umroh. Bersedekah bukan berarti tidak pergi umroh. Berangkat umroh bukan berarti tidak bersedekah. Sudah ada kotaknya masing-masing. Nanti begitu penuh tabungan ini, kita pun akan berangkat. Mudah-mudahan semua ibadah ini bisa kita dapatkan insya Allah. Ya Rasulullah, kami kalau duduk bersamamu iman kami rasanya penuh. Tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan anak istri kami, iman kami jadi turun. Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika. Seandainya kamu bisa begitu terus tak berubah-ubah, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya apa? Sahabat Nabi pun mengalami yang kita alami sekarang. Ketika sedang duduk dekat dengan Nabi, imannya full. Pas pulang ke rumah turun. Kita pun juga begitu. Ketika sedang di Taman Raudhah full, balik ke hotel langsung turun. Cepat kali turunnya, belum sampai pulang ke rumah. Kita manusiawi. Jadi kita tetap tambah lagi dengan istiqomah, sholat berjamaah di tempat kita, di lingkungan kita. Ibu-ibu ikut wirid pengajian Yasin, pengajian. Anak-anak tetap sekolah agama, pondok pesantren. Jangan sampai temui para habaib, para ulama, itu cas. Ustadz, apa yang membuat Ustadz semangat? Kalau saya pergi ke satu daerah, saya ketemu dengan habib, saya ketemu dengan kiai, saya ke pondok pesantren, saya ziarah kubur, cas lagi. Dalam sekian setahun, bulan Oktober, bulan Februari, saya berangkat, cas lagi. Sebetulnya saya mau ngasih tahu, saya berangkat umroh setahun 2 kali, itu maksudnya. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti saya tak sedekah, bukan berarti saya tak menyantuni anak yatim, fakir miskin. Dua-duanya jalan, umrohnya tetap jalan, santunannya tetap jalan. Ini semua. Bagaimana kalau kita beramal ini berhitung-hitung? Siapa yang beramal di Masjid Nabawi dapat pahala 1000. Siapa yang beramal di Masjidil Haram 100.000. Siapa yang membangun masjid nanti dibangunkan tempat di surga. Loh, itu kan hadis Nabi. Jadi kalau ada orang bilang jangan beramal berharap pahala, orang Nabi kok yang ngasih tahu. Jadi siapa yang tidak berharap dengan amal pahala bagus, tapi menyalahkan berarti dia nyalahkan Nabi. Nabi yang ngasih tahu, jangan beramal karena berharap surga. Loh, Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kamu beramal untuk ampunan dan dapat surga. Nabi yang ngasih tahu, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus.
Jadi perbuatan itu tidak salah. Aku beramal karena bukan mengharap surgamu, dan aku tidak takut pada nerakamu. Yang kuinginkan hanya cintamu. Itu syair, guys. Itu bukan syariat. Itu syair dari Rabi'ah al-Adawiyah. Kata dia, aku beramal bukan karena takut nerakamu, bukan pula karena inginkan surgamu, tapi aku ingin mendapatkan cintamu. Tapi standar dalam Islam ini adalah syariat, adalah agama. Nabi SAW mengajarkan itu. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlul asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Setiap amal itu ada balasan pahala-pahalanya. Maka perbuatan kita untuk minta balasan pahala itu tidak salah, karena itu adalah diajarkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puncak dari segalanya yang kita minta itu adalah ridha Allah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kalau beramal mau minta pahala, dapat pahala. Tapi kalau mau beramal minta ridha, maka semuanya akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kau ridha, semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala padamu. Orang yang minta surga belum tentu dapat ridho, tapi orang dapat ridho pasti dapat surga. Maka yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Nanti dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Orang yang masuk surga ditanya sama Allah, wahai penghuni surga, madza turidun, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ridhaka. Kami sudah dapat semua surga, tapi semua ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridha. Makanya pagi tadi kita katakan, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil qur'ani imama. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena sholatmu, bukan karena zikirmu, bukan karena puasamu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita pergi umrah? Untuk apa kita ke masjid? Supaya dapat rahmat Allah. Makanya dalam sholat kita minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Masuk masjid minta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Orang yang mati kita doakan rahmat Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Itu enaknya ceramah sama jamaah yang nyambung ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Saya yang kedua kali ini saya memberikan Pak Ustaz, karena beberapa tahun yang lalu ada di Luwu Timur. Saya dari Luwu Timur. Dari Sulawesi Selatan, Luwu Timur. iya, Luwu. Iya. Ingat, saya dapat pisau dari Luwu. Alhamdulillah. Pisau Luwu. Jadi begini Pak ya, karena sekarang kan bulan Maulid, saya langsung saja. Kadang-kadang kita melaksanakan Maulid dengan berbagai caranya. Ya. Tapi di satu sisi bahwa sebetulnya kami adalah takmir atau pengurus masjid. Kadang kita disekoti oleh saudara-saudara kita yang tidak Maulid. Ya. Dia mengatakan bahwa ini melakukan bid'ah. Ya, bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Karena ini juga di daerah kami memang cukup beragam dari apa istilahnya, kalau boleh dikatakan keyakinan atau apa, sehingga kalau kita melakukan Maulid itu selamanya kita mendapatkan tantangan dari jamaah-jamaah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menegakkan agama Allah ini tantangannya banyak, dari luar, dari dalam. Tapi saya yakin Pak Tukiman semangat, karena nama beliau itu dari bahasa Arab, Tukiman, artinya menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan buat maulid karena maulid itu bid'ah. Maulid itu isinya apa? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, maulid itu isinya 5. Yang pertama baca Quran. Yang kedua sejarah Nabi. Yang ketiga pujian kepada Nabi. Yang keempat doa. Yang kelima makan. Saya ulang sekali lagi. Maulid itu isinya baca Quran. Yang kedua sejarah Nabi.
Yang ketiga, pujian pada Nabi. Yang keempat, doa. Yang kelima, makan. Selama isinya 5, maka perbuatan itu tidak mungkar. Yang mengatakan itu tidak mungkar siapa? Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, hafal 200.000 hadis. Kitabnya 500. Yang mengatakan itu tidak mungkar siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalan hadisnya 300.000 hadis. Dialah yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ada ustadz hafalan hadisnya 2, laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang, membid'ahkan, maka kita ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun perbuatan maulid yang disertai perbuatan mungkar, maka kita tidak laksanakan. Kalau cukup 5 syarat, kadang orang ini sebetulnya, saya tidak mau makan ikan, tidak makan ikan. Tapi pas ikan itu di blender, kasih tepung, jadi empek-empek, habis 2 mangkuk. Dia bilang, maulid enggak. Pas dibawa acara maulid, selesai, dia nggak tahu, oh itu maulid. Dia pun sebetulnya membuat acara maulid. Maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca tentang sejarah Nabi, tentang memuji Nabi. Jadi jelaskan saja dengan penjelasan yang baik, insya Allah. Paling tidak kalau pun tak mau datang, dia tak akan menyalahkan. Demikian, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan, yang dikasihi, yang berbahagia, Ketua kami Tuan Haji Muhammad Saad, Muhammad Yusuf, dan Ibu Bapak sekalian. Ada 3 soalan ringkas Tuan Guru. Yang pertama berkenaan konten media sosial, apakah hukum merakam perbuatan ibadat kita? Yang kedua berkaitan redha berkenaan seorang jemaah kami awal Januari 2023 yang lalu, Allah uji kemalangan. Dalam kemalangan tersebut, istri tersayang dan anak bungsunya meninggal dunia, dan terkadang perasaan rasa bersalah itu hadir. Jadi mungkin Tuan Guru boleh meneraikan rasa bersalah itu bukan saja kepada jemaah kami, bahkan keseluruhan. Dan yang ketiga soal adab kita menyantuni jemaah kalangan orang kurang upaya ataupun FTU ataupun istimewa, bukan saja di tanah suci, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Tuan Guru Abdul Somad. Barakallahu fikum. Kana Rasulullah SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi tegak salat malam sampai bengkak kakinya. Itu kan cerita Sayyidatuna Aisyah. Dia menceritakan kepada jamaah bahwa Nabi salat malam kakinya sampai bengkak. Lalu sekarang ibu ingin menceritakan ke teman ibu bahwa kaki suami ibu bengkak. Cuman ibu tidak cerita, ngomong, ibu rekamkan. Sama atau tak sama? Sama. Yang satu lewat cerita, yang satu lewat rekaman. Yang nggak boleh itu saya merekam diri saya. Hai guys, tengok kakiku bengkak guys. Kalau orang lain bercerita untuk mengasih semangat, karena kalau kita sendiri khawatir cenderung hati kita rusak. Tentang masalah sedekah, hadis tentang Bayrahah, sumur, dia bagi semua kepada Nabi SAW, lengkap dengan kebun kormanya. Lalu kemudian Abu Dihdah, 600 batang pohon kurma, ya bagikan semua. Itu kalau tidak boleh diriwayatkan, pasti Nabi katakan jangan diriwayatkan. Diriwayatkan itu kan artinya di streaming kan, diketahui semua riwayat. Nah, jadi perbuatan itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan itu semua supaya menjadi motivasi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perbuatan baik berlomba-lombalah. Asal jangan kita aja langsung tengok kan ini udah 1000 nih sedikit. Orang lain menceritakan menjadi motivasi. Yang kedua, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wala fi anfusikum, pada dirimu penyakit, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan bahwa anak ini ditakdirkan Allah dikandung ibu. Setelah ibu rawat, ibu besarkan, diambilnya lagi dengan cara dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tanamkan itu dalam pikiran.
bahwa ini datang dari Allah, ini kembali dari Allah, ini kembali kepada Allah, ini dipinjamkan Allah. Itu mindset kepala kita menanamkan itu selalu. Yang kedua, hati. Setelah pikiran kita diluruskan, ini bukan punya aku, ini punya Allah, dipinjamkan Allah sama aku sebentar, diambil Allah lagi dengan cara Allah, serang kepada Allah. Lalu hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabri, sabar. Tahan mulut, jangan caci maki, sumpah serapah. Tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, tarik-tarik rambut, apalagi rambut orang lain. Lalu kemudian tahan hati, terlintas macam-macam, segera berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Wassalah, perbanyak sholat. Ketika Abdullah bin Abbas sedang naik unta, tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang ngasih tahu, adikmu meninggal. Langsung dia turun, berwudu dan langsung sholat. Minta kepada Allah. Besar masalah ini. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut, tayyibatu, serahkan semua kepada Allah. Tapi ngomongnya aja enak itu, menceramahkannya aja itu. Udah 4 tahun mak saya meninggal, sampai hari ini kalau ingat tetap juga saya menangis. Tak bisa. Sampai pada akhirnya nanti berjumpa kita dengan orang yang kita sayangi itu kalau mati. Barulah hilang dia. Kita hanya bisa mengalih-alihkan aja sedikit. Itu semua dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, apa tadi lupa? Bagaimana kita menyantuni orang? Saya sampaikan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jangan lagi diundang anak yatim kita bagikan depan orang banyak, malu dia. Beras jangan lagi, kita datang ke rumahnya. Maka setiap hari Jumat pekan kedua, saya beserta kawan-kawan Ustaz Alnof, kami yang datang ke mereka. Kalau diambil gambar, posting wajahnya blurkan, buat gambar love, jangan nampakkan. Rupanya tim media itu salah, muka saya pun dibuat orang tak apa-apa. Beras-beras ibu bapak yang kami salurkan semua itu kita menyerahkan, tiap bulan kita santun, kita bagikan. Jangan mengeksploitasi mereka. Mereka tidak mengemis, mereka adalah mengambil haknya. Jangan kita anggap mereka meminta. Lisaili wal mahrum. Ada orang yang memang menuntut haknya, tapi ada orang yang menjaga kehormatannya, makanya kita jaga. Ini kalau sudah bulan Ramadan, bulan Sya'ban, menyambut, orang diundang semua ke masjid, tapi habis itu tak ada lagi santunan. Jangan. Tiap bulan kita transferkan, kita bagikan semua. Ibu nampak baju jubah cantik, belikan untuk anak di rumah. Dan suaminya, kenapa kau belikan 2, anak kita kan 1. Ada anak tetangga kita sebaya sama dia, anak yatim. Tapi yang mengantarkan bapak ibu nanti, jangan pula bapak mengantar. Perut pecah perang dunia keempat nanti. Nah, jadi ini adab-adab ini kita jaga. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Waktu dan kesempatan. Barakallahu fikum. Sedikit mungkin tadi dari Travel Al-Azhar Kaltim. Azhar Islamic Tour. Tadi karena dibatasi 1 pertanyaan, Ya. maka akan kami coba untuk menjadi 1 pertanyaan. Ya. Tapi berat, Ya. 1A dan 1B. Baik. Yang pertama mungkin terkait sering di YouTube, Ya. Ustadz sering menyebutkan artinya sedekahnya kepada sombong, kepada orang yang sombong adalah sebuah sedekah. Itu mungkin sedikit dijabarkan lebih luas Ustadz, karena saya takut, saya Al-Fakir Farid Hamzah takut menafsirkan salah daripada maksud ceramah Ustadz tersebut. Itu yang pertama. Kemudian terkait yang pertanyaan B, yang kedua 1B, saya terenyuh dengan sebuah ayat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang mana artinya bagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Ustaz, alhamdulillah saya sangat bersyukur dikaruniai Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah Ustaz. Nah, cantik dan solehah. Nah,
Takutnya karena bersyukur itu nanti ditambah Ustaz. Begitu Ustaz. Itu menjadi kata orang ya ngeri-ngeri sedap begitu Ustaz. Dalam sebuah candaan kawan saya yang sudah mengalami sebuah proses, antum ini belum termasuk bersyukur. Kenapa? Begitu. Iya, buktinya tidak ditambah-tambah katanya. Begitu Ustaz. Kemudian karena cukup pertanyaannya, saya yang ketiga minta doa kepada semua para jamaah, insya Allah di sini calon-calon ahlul surga. Salamun kaulam min rabbir rahim. Insya Allah. Dalam 2004 ini insya Allah saya punya niatan hajat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jadi tidak maksud berkampanye, karena saya tahu di sini hanya tiga suara di sini. Saya cuma minta doanya saja. Insya Allah ahlul surga dijawab oleh Allah. Siapa nama lengkap? Siapa namanya Pak? Nama lengkap Haji Farid Hamzah, SE, Ya. Partai nomor 8 PKS. PKS 8. Dapil Tanah Grogot. Tanah Kaltim. Grogot. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak duduk insyaallah. Amin insyaallah. Jazakallahu khair. Alhamdulillah bertariq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak Hamzah tadi mau ngasih tahu istrinya satu. Gitu. Jadi ibu-ibu suara emak-emak garis keras jangan khawatir untuk milih beliau itu sebetulnya. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong shadaqah. Takabbar lil mutakabbir marrataini. Sombonglah engkau kepada orang yang sombong itu 2 kali lipat. Itu bukan hadis Nabi, ucapan Imam Syafi'i. Misalnya datang orang ngomong ke saya gini, Ustadz, kalau bukan karena saya nggak berdiri masjid itu Ustadz. Lalu kemudian saya pun diam aja, macam ayam sakit. Maka dia pun makin gini kan. Bagaimana cara saya menjatuhkan dia? Maka saya bilang, saya Pak baru dari Makassar kemarin, ketemu sama orang Makassar. Orang Makassar tuh bangun 99 masjid Pak. Jatuh tak dia? Jatuh. Itu maksudnya sombong kepada dia, menjatuhkan kesombongan dia. Alhamdulillah saya dari Medan kemarin Pak ketemu Bapak yang di Medan itu ngomong ke saya, kata dia, Ustaz Somad doakan saya panjang umur karena saya udah bangun sedikit lagi 99 masjid Pak Ustaz. Makassar ada, Medan pun ada. Saya dari Palembang Pak, di Palembang itu ada satu orang umurnya 85 tahun. Dia kalau berdoa sama Allah, ya Allah, kalau engkau matikan aku, matikanlah setelah masjid ini selesai. Dan masjid itu tak pernah selesai. Selesai masjid ini dia bangun satu lagi, selesai masjid ini dia bangun satu lagi, sampai sekarang tak pernah selesai. Setiap berdoa gitu, ya Allah, matikan aku setelah masjid ini selesai. Kira-kira dengan cerita dari Makassar, Palembang dan Medan tadi, jatuh tak mental dia? Jatuh omongan dia. Begitu caranya. Jadi ada orang-orang yang memang agak tinggi sedikit, tapi setelah kita tunjukkan dia kata dalam tempurung, setelah, oh ternyata ada yang lebih hebat daripada aku. Itu juga kalau ada tetangga ibu sombong, pas pergi undangan cincin gelang rantai, ibu pakai yang lebih besar, rupanya imitasi. Adapun tentang, nah ini pertanyaan terakhir nih, saya sangka tadi makin terakhir makin slow, ini rupanya makin berat. Jadi ada namanya emergency door. Jadi kalau kita naik pesawat, kata pramugari, nanti kalau terjadi pesawat meledak, kebakaran, pintu pesawat kita ada 2, ladies and gentlemen, kepala buku stempelsman, all of our passengers, semua penumpang, bahwa pesawat kita ada 2 pintu, depan 1, di belakang 1. Nanti kalau ini kan, pakailah masker, dulu kan suami Anda silakan mati gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau terjadi sesuatu ada pintu sebelah kiri, emergency door. Jadi selama aman-aman saja, maka tetap masuk dari pintu. Paham Ibu itu kan? Jadi kalau terjadi sesuatu ada emergency door. Jadi kadang-kadang laki-laki ini dia bilang sama istrinya, kau kalau mau masuk cepat masuk surga, kau setujuilah ini. Gitu. Kata ibu tuh banyak jalan lain gitu.
Mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu semuanya sakinah mawaddah warahmah, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Langsung doa kita. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam hidup ini adalah istiqomah. Ring 1, ring 2 di dalam keluarga, ayah, ibu, istri, suami, anak, mudah-mudahan semuanya baik-baik, soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami selamat dalam agama, dalam ikatan ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi, berikan kami rezeki supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Qadi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Min umuri dunya wal akhirah, segala perkara urusan dunia maupun akhirat ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini, pulang kami dari umrah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tunaikan segala hutang piutang kami. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li masyayikhina wa liman hadarana. Semua yang hadir di majelis ini ampunkan silap salahnya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.